Akhirnya terungkap fakta terbaru, Nikita Mirzani akui selama ini dibackingi sosok FS. Sekarang malah bebas, iya. Ada syaratnya, wajib lapor seminggu sekali. Dan alasan lainnya, ya ini alasan kemanusiaan. Na'udzubillah min dzalik. Kan udah aku bilang buat para hatersku, musuh-musuhku, kalian tuh jangan seneng dulu kalau belum 1 minggu. Berarti aku masih baik-baik aja, tapi aku terima kasih banyak. Ternyata banyak sekali aku lihat di sosial media, di YouTube, dimanapun orang yang mensupport aku. Serta anaknya, teman-teman. Dan di sana Nikita Mirzani ini sempat bermalam di kepolisian karena kasus undang-undang ITE. Namun belakangan Nikita Mirzani dibebaskan alasan kemanusiaan karena Nikita Mirzani membawa seorang anak. Bahkan yang lucunya lagi mengatakan terima kasih Propam. Yang dibahas Al-Fakir di sini bukan artisnya, biarin aja lah dia artis, selebritis, biarin lah. Yang dibahas ini adalah bagaimana upaya penegakan hukumnya kok begini nih. Apabila satu panggilan tidak datang, 2 panggilan tidak datang, maka ini dipanggil. Memang memenuhi syarat sebagai seorang justice kolaborator. Yang pertama tentu saja karena yang bersangkutan bukan pelaku utama. Yang kedua bahwa yang bersangkutan menyatakan kesediaannya untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum tentang berbagai fakta, berbagai kejadian di mana dia terlibat sebagai pelaku tindak pidana, dan dia bersedia untuk mengungkap bahkan pada orang-orang yang mempunyai peran jauh lebih besar ketimbang dia atau atasannya di dalam tindak pidana ini. Richard Eliezer yang resmi mendapatkan status sebagai Justice Collaborator dan kemudian mendapatkan perlindungan penuh dari LPSK. Kami sudah punya kesepahaman dengan pihak Barreskrim dan nanti pelaksananya insya Allah kalau tidak ada halangan pada Senin esok sudah mulai kami laksanakan. Berarti perlindungan itu belum ya Pak hari ini, baru mulai besok? Ya secara status, kami sudah berikan status justice collaborator kepada Baradae. Kami sudah ingatkan 4 hal atau beberapa poin kepada Polri. Jangan sampai terjadi penyiksaan. Jangan sampai terjadi keributan antar tahanan. Jangan sampai sakit. Jangan sampai keracunan. Jangan sampai berakhir bunuh diri. Ingin memastikan bahwa hal-hal itu tidak terjadi, ya, sehingga kemudian kita akan mendengar rangkaian peristiwa seperti apa dari Baradae ketika di persidangan. Dan mudah-mudahan Baradae mau bekerja sama untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, apa yang dia lihat, dia dengar, dia saksikan, ya saksikan, dia lihat juga. Dan mudah-mudahan Putri juga mau terus terang, kemudian Kuat Ma'ruf juga iya, dan terakhir Bribka Riki juga mau terus terang, ya. Diharapkan yang bersangkutan tidak berbohong lagi, atau paling tidak mengungkapkan apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi kami juga mendukung upaya ini, proses ini supaya cepat selesai. Kami juga kaum keluarga saat ini merasa sangat Artis Nikita Mirzani kini tengah menuai sorotan publik, seringkali lolos dari jeratan hukum. Dirinya diisukan dibackingi oleh Irjen Verdi Sambo yang menjadi tersangka pembunuhan ajudannya Brigadir Yosua. Atas isu tersebut, Nikita Mirzani mengungkapkan fakta sebenarnya. Nikita Mirzani mengakui dirinya memang selama ini dibackingi sosok FS. Hal ini diungkapkan Nikita Mirzani lewat Instastories akun Instagram miliknya. Akan tetapi, FS yang dimaksud oleh artis kontroversial ini bukan Verdi Sambo, melainkan sang sahabat Fitri Salhuteru. FS itu Fitri Salhuteru, kata Nikita Mirzani dalam video di Instastories akun sang putra @askarakila mawardi @al yang kini dikelolanya. Menurut Nikita Mirzani, FS yang notabene adalah Fitri Salhuteru akan terus membelanya sampai kapanpun, sampai dia menutup matanya. Dia backing gue terus hingga ada backing yang lain mungkinnya.
Nikita Mirzani juga menyebut sosok lain yang dia katakan selalu berada di belakangnya. Selain Fitri Sahuteru, backingan gue satu lagi Jin Iprit Tauda. Katanya, itu yang suka mangkal di tomang jinnya di bawah jembatan terang jandaan tiga ini. Nikita Mirzani pun meminta publik tak lagi berasumsi soal hubungannya dengan Ferdi Sambo, Kadif Propam nonaktif. Enggak usah pakai asumsi lupa dea, gue lagi tenang-tenang nanti gue berulah lagi lu pada mencak-mencak, tuturnya. Seperti diketahui, isu Nikita Mirzani di backing Ferdi Sambo mencuat lantaran artis kontroversi itu mengadukan kasusnya ke Propam. Selain itu, diamankannya Nikita Mirzani yang selama ini dikenal kebal hukum di sebuah mal di Jakarta Selatan dikaitkan dengan Ferdi Sambo yang terseret kasus kematian Brigadir J. Hal itu yang tampaknya menjadi latar belakang munculnya isu bahwa Nikita Mirzani selama ini dibackingi oleh Ferdi Sambo. Batal ditahan, Nikita Mirzani akhirnya pamer senyum saat diperbolehkan pulang, ini penjelasan polisi. Sempat dijemput paksa, kini Nikita Mirzani akhirnya batal ditahan oleh polisi. Kasus pembunuhan Brigadir J yang dilakukan oleh Irjen Ferdi Sambo menyeret nama Nikita Mirzani. Keputusan untuk memberikan perlindungan ini disepakati pimpinan LPSK usai menemui Baradae di rumah tahanan Barreskrim Polri, Jumat 12 Agustus lalu. Pertemuan dilakukan untuk asesmen permohonan Baradae menjadi justice kolaborator atau pelaku yang mau bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus pembunuhan Brigadir J. Dari hasil asesmen itu, LPSK menilai Baradae masuk dalam kriteria justice kolaborator. Makanya, keselamatan dan keamanan Baradae perlu diberikan ekstra dari berbagai ancaman yang bisa mengancam nyawanya. Apa bentuk perlindungannya? Menurut Hasto, nantinya LPSK akan menempatkan tim di rutan Barreskrim untuk mempertebal pengawalan terhadap Baradae. Tim akan berjaga selama 24 jam. Tujuannya untuk memastikan keamanan Baradae dengan selama di tahanan di Barreskrim. Hasto menegaskan perlindungan kepada Baradae saat ini masih bersifat darurat. LPSK akan memberikan perlindungan secara menyeluruh setelah pimpinan menggelar rapat paripurna yang rencananya akan digelar hari ini. Perlindungan darurat diberikan karena Baradae bersedia menjadi justice kolaborator serta saksi pelaku ini mendapatkan ancaman serius. Wakil Ketua LPSK Manajer Nasution mengatakan, selain menjaga Baradae, pihak juga akan menyuplai logistik makanan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi Baradae diracun. Kuasa hukum Baradae Roni Talapesi menyatakan kliennya mengajukan 5 poin permohonan perlindungan kepada LPSK. 5 poin perlindungan yang diajukan itu adalah secara prosedural, fisik, hukum, bantuan psikologis, dan psikososial. Bentuk perlindungan prosedural dan hukum terhadap Baradae, kata Rani, yakni pendampingan dari kuasa hukum dari LPSK untuk mendapat informasi atas perkembangan kasus Baradae sebagai justice kolaborator. Sedangkan bentuk perlindungan fisik adalah Barada akan mendapat pengamanan dan pengawalan, penempatan di tempat aman pada saat proses pemeriksaan dan penyelidikan sampai proses persidangan sebagai saksi pelaku. Kemudian terkait perlindungan dan bantuan psikologis yang diajukan kepada Baradae, seperti bantuan yang diberikan psikolog kepada korban yang menerima trauma atau masalah kejiwaan lainnya agar mendapat memulihkan kembali kondisi korban. Terakhir, mengenai permohonan Baradae terkait rehabilitasi psikososial adalah bentuk pelayanan bantuan sosiologis serta sosial untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, spiritual, rohani sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar di tengah masyarakat. Sebelumnya, mantan Kabarreskrim Polri Komjen Susno Duaji menyebut Baradae ini saksi penting dalam kasus pembunuhan yang melibatkan orang besar. Karena itu harus dilindungi. Ia meminta LPSK segera menemui Baradae untuk memberikan perlindungan. Ia khawatir kalau tidak cepat dilindungi Baradae dibungkam. Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan hal serupa. Ia meminta Polri memberikan perlindungan kepada Baradae agar selamat dari penganiayaan atau dari racun. Ex-ketua MK itu mengatakan perlindungan kepada Baradae menjadi penting karena merupakan satu kunci pengungkapan kasus yang mendapat sorotan publik tersebut. Ini rahasia Ferdi Sambo yang dibongkar Brigadir J dan buat Putri menangis. Bapak pergi dengan si Nona. Sebelum insiden berdarah di Duren 3, Brigadir J disebut membeberkan rahasia busuk Irjen Ferdi Sambo yang selama ini ia tutupi dan istrinya Putri Candrawati. Fakta tersebut diungkap oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak. Komarudin mengatakan saat sebelum kejadian Putri Candrawati bertanya tentang keberadaan suaminya. Menurutnya, disitulah momen di mana Brigadir mengadukan apa yang dia ketahuinya, termasuk adanya dugaan perselingkuhan Irjen Ferdi Sambo dengan wanita lain. Pengungkapan rahasia itu dipicu dari Putri yang beberapa kali sempat bertanya keberadaan Ferdi Sambo kepada mendiang Brigadir J.
Komarudin mengungkapkan Brigadir J dengan berani membongkar hubungan gelap Ferdi Sambo dengan wanita lain.